Wahabi yang minder dan malu atau marah tidak mau disebut Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Azabiku semua, kami awali video ini dengan mengucap bismillah dan alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat bagi setiap yang menontonnya. Video ini kami persembahkan buat Wahabi yang minder dan malu atau marah tidak mau disebut Wahabi. Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa Wahabi atau Wahabi adalah satu nama dari sekian banyak nama bagi aliran yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Beliau melanjutkan pikiran kontroversi Al-Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan dakwah Syekh ini lebih kontroversi dari Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Gerakan jihad pembaruan paham Ibnu Taimiyah inilah yang dinamai dengan Wahabi sejak kemunculannya. Karena dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tetapi oleh para juhala Wahabi sekarang mencoba menghapus nama atau sebutan Wahabi dengan berbagai macam dalih konyolnya. Ya. Ada yang bilang Wahabi atau Wahabi adalah fiktif karena mereka adalah Salafi, bukan Wahabi. Ada yang berdalih bahwa Wahabi hanyalah gelar yang diberikan oleh Inggris. Ada yang berdalih bahwa Wahabi bukan aliran yang dibawa oleh Syekh mereka Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi aliran yang dibawa oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ya, bermacam dalih telah disampaikan untuk menghapus sebutan Wahabi dari ajaran mereka, agar orang awam tertipu dan percaya bahwa ajaran mereka benar-benar ajaran Al-Quran hadis menurut pemahaman para salafus saleh. Maka tertipulah orang yang tertipu. Ya, dan semoga mereka kembali ke Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Ya, di awal perkembangan dakwah ini tidak ada yang mempermasalahkan penamaan dengan Wahabi. Ya, apalah arti sebuah nama? Bila pahamnya melenceng dari Al-Quran hadis, bila pemahamannya sangat jauh dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila pahamnya telah difatwahkan sesat oleh para ulama Ahlus Sunnah, 1000 kali gonta-ganti nama tetap saja itu ajaran yang sama. Karena permasalahannya bukan pada nama. Apapun nama yang mereka gelari untuk diri mereka tidak akan dapat mengubah apapun buat kebaikan diri mereka sendiri. Bahkan akan membuat diri mereka terjerumus lebih dalam lagi. Ketika membaca artikel atau buku putih yang ditulis untuk membantah bahwa dakwah mereka bukan Wahabi tapi Salafi, sungguh kita dapat mengetahui betapa takut dan khawatirnya mereka dengan nama tersebut. Tapi tidak pernah merasa takut dengan akidah mereka yang telah jauh melenceng dari akidah Ahlus Sunnah. Apalagi jika ditimbang dengan akidah para sahabat dan salafus saleh. Dan mereka tidak pernah merasa bersalah dengan dakwah mereka yang telah terang-terangan menjadi musuh Islam dari dalam. Nauzubillah. Ya. Semoga Allah menjaga semua keluarga muslim dari fitnah sekte mereka. Ya, ketakutan mereka disebut Wahabi disebabkan oleh beberapa hal. Ya, yang pertama, karena sejarah kelam dakwah syekh mereka yang dibantu oleh dinasti King Saud atau Saudi. Yang kedua, karena telah ada fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah terhadap paham Wahabi, yakni paham yang dibawa oleh Muhammad ibn Abdul Wahab. Ya, selanjutnya, karena sudah terdeteksi mereka ingin menipu orang awam dengan nama terkenal untuk paham yang baru, agar orang menyangka bahwa itu ajaran murni menurut Al-Quran hadis.
Selanjutnya, karena kedok mereka telah terbongkar dalam kitab para ulama Ahlus Sunnah. Ya. Kemudian, karena nama Wahabi atau Wahabi telah dikotori oleh para pendahulu mereka. Karena itulah, ya, mereka berusaha agar tetap aman, walaupun sudah terdeteksi sebagai musuh Islam dari dalam. Jadi ya sahabat semua, dan masih banyak lagi kemungkinan yang terselubung. Ya, terlepas dari siapa yang menamakan ajaran mereka itu dengan Wahabi dan kapan pertama kali muncul nama itu, harusnya yang mereka bela bukanlah hanya sebatas nama atau sebutan saja, tapi ada yang lebih penting dari itu, yakni tauhid mereka yang jauh dari ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Fitnah mereka terhadap para ulama salaf, kontradiksi dalam ajaran mereka sendiri, bahkan antara satu syekh dengan syekh yang lain, ya, kesesatan dalam ajaran mereka sendiri, distorsi kitab-kitab para ulama yang bertentangan dengan mereka, yang semuanya belum bisa mereka pertanggungjawabkan, ya, kepada umat Islam sedunia. Ya, tidak ada gunanya buang waktu untuk melenyapkan nama Wahabi yang telah terkenal buat dakwah mereka sejak kemunculannya. Ya. Bahkan para syekh mereka telah mengakui nama Wahabi tersebut, walaupun itu dianggap hanya sebagai sebutan dari musuh mereka. Ya. Syekh Wahabi mengakui nama Wahabi. Ya. Ketika para juhala Wahabi tertipu dan terus menipu dengan sekte bahwa mereka bukan Wahabi, ternyata telah ada Syekh Wahabi yang mengakuinya. Ya. Kami sampaikan pengakuan tersebut, ya, agar tidak ada lagi talbis konyol ini. Ya. Yang pertama, Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Butami dalam biografi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, yang juga ditasihkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya, mengakui Wahabi adalah ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Di halaman 59 itu disebutkan, maka tegaklah revolusi di atas tangan para da'i Wahabi. Ya. Di halaman 60 disebutkan, ya, atas dasar dari dakwah agama Wahabi di Mekah. Di halaman 60 itu juga disebutkan, ya, manakala berjumpa dengan para Wahabi. Ya. Di halaman 60 juga disebutkan, sangguplah mereka orang Islam Wahabi. Di halaman 60 itu juga disebutkan, dari dasar-dasar Wahabi. Di halaman 60 juga disebutkan, tetapi dakwah Wahabi. Di halaman 60 juga disebutkan, mereka beragama dengan Islam atas mazhab Wahabi. Ya. Nah, cukup 7 ini saja, ya, kita ambil dari kitab Syekh Wahabi tersebut, ya, dan kita cari dalam kitab Syekh Wahabi lain, yaitu dalam kitab Syekh Dr. Muhammad Khalil Al-Harras. Itu yang berjudul, kalian cari kitabnya, jangan manja ya, Al-Harakatul Wahabiyah. Dari nama kitabnya saja sudah jujur, yaitu gerakan Wahabi. Di halaman 11 disebutkan, ya, dasar-dasar gerakan Wahabi. Di halaman 14 disebutkan, gerakan Wahabi menyeru kepada menguatkan tauhid. Di halaman 17, ya, disebutkan gerakan Wahabi menyeru kepada jalan Tuhannya. Ya, kita buka lagi tuh. Di halaman 21 disebutkan, kenapa Wahabi saja yang dinisbahkan kepada berlebihan. Di halaman 22 itu disebutkan, tidak terjadi atas Wahabi. Di halaman 30, ya,
disebutkan sesungguhnya Wahabi tidak tegak untuk ijtihad dalam masalah furu'. Ya. Di halaman 43 ya, disebutkan bagi dakwah Wahabi. Ya, cukup 7 ini juga sabiku semua dari kitab tersebut. Mari kita cari lagi dari kitab Syekh Wahabi yang lain. Ternyata sangat banyak kitab-kitab Syekh Wahabi yang mengakui penamaan Wahabi untuk dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Ya. Di antaranya yang pertama ya, dicari dong kitabnya ya nanti ya sabiku semua. Yang pertama Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi dalam kitab Astarut Da'watil Wahabiyah. Kemudian yang kedua Syekh Umar Abu Nasri dalam kitab Ibnu Sa'ud. Yang ketiga Syekh Muhammad Kurdi Ali dalam kitab Al-Qadim wal Hadith. Ya. Yang keempat Syekh Muhammad Jamil Baiham dalam kitab Al-Halqa Al-Mafqudah fi Tarikh Arab. Yang kelima Syekh Abdul Karim Al-Khatibi dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Dan masih banyak lagi, silakan kalian cari. Ya, seorang penuntut ilmu itu wajib mencari, jangan malas, jangan manja. Ya, semua. Nah, para pembesar Wahabi telah mengakui penamaan Wahabi tersebut terhadap ajaran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Meski sebagian ada yang mengatakan itu sebutan musuh Syekh terhadap dakwah Syekh. Ya, sebagian lagi ada yang beralasan itu nisbah yang mukhalafah qiyas atau syaz. Ya. Biarpun tidak menerima sepenuhnya, tapi para juhala Wahabi justru konyol dengan tidak mengakui sama sekali. Ya. Karena biarpun itu nisbah yang mukhalafah qiyas atau penamaan dari musuh, tetap itu nama resmi atau tidak resmi untuk dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang mereka agungkan itu. Ya. Sabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa marah jika kalian disebut Wahabi dengan mengetahui fakta-fakta yang tak terbantahkan itu? Tentunya kalian malu sehingga menjadi minder dalam pergaulan sesama muslim sedunia. Ya. Ya, sehingga kalian berusaha dengan berbagai cara untuk gonta-ganti nama dan buat menyebut diri kalian sendiri. Dari sebutan muwahhid sehingga yang terakhir kalian menyebut diri kalian salafi. Ini sabiku semua akhirnya dengan menimbang fakta-fakta yang diungkap tadi. Ada dua opsi buat kalian untuk dipilih. Yang pertama, tetap sebagai Wahabi. Atau yang kedua, bertobat. Alhamdulillahnya saya sudah bertobat dan tidak mengikuti pemahaman manhaj ini. Ya, jika demikian, kenapa kalian tidak memilih opsi paling mententeramkan hati dan aman, yaitu bertobat? Ya, kan tetapi jika masih ngotot memilih tetap sebagai Wahabi, maka bagi pemilih opsi ini, katakanlah dengan bangga, ana Wahabi, why not? Tapi jika boleh kami sarankan, janganlah menutup diri. Ya, teruslah berusaha mencari kebenaran dan berhentilah berdakwah secara licik dan terkesan ada yang dirahasiakan. Kenapa harus menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak benar? Nah, terusnya yang awam lagi yang sudah terpapar pemahaman ini, ya, jangan hanya sebatas itu saja kalian memahami ilmu. Cari lagi. Ya. Dulu saya sempat mengikuti pemahaman ini. Karena apa? Karena sempitnya ilmu itu tadi. Ya, karena dangkalnya keilmuan saya. Tapi semenjak saya mau belajar, mau berusaha, Allah buka lebar-lebar hidayah itu semua. Allah beri pemahaman kepada saya. Ya, sahabat semua rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mungkin itu dapat kami sampaikan. Ya, sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya, agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.